Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tentunya kita wajib mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwasanya pada hari ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan, Tuhan masih memberikan kita kekuatan, dan Tuhan juga masih memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuki firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur buat pada hari ini di mana kami merasakan berkat Tuhan yang luar biasa pada hari ini, di mana Tuhan kami sekalipun tidak berada di gereja, tapi Tuhan masih memberikan kami waktu untuk mendengarkan firman Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan kiranya yang pimpin setiap hati kami, Tuhan yang pimpin setiap pikiran kami, sehingga kami dapat betul-betul fokus untuk mendengar firman Tuhan. Dan biarlah kiranya Bapa kami dapat belajar mengenai firman Tuhan ini, kami dapat mendapatkan berkat melalui firman Tuhan ini. Inilah doa kami sampaikan kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat sekalian, ketika kita mendengar tentang gaya hidup, apa sih yang biasa kita pikirkan? Biasanya ketika kita mendengarkan tentang gaya hidup, biasanya hal yang pertama kita pikirkan apalagi saat ini adalah gaya hidup sehat. Kenapa gitu Bapak Ibu? Karena hari ini atau belakangan ini kita sedang menghadapi suatu situasi di mana kita harus memiliki gaya hidup yang sehat, yaitu adalah di mana kita hidup melawan penyebaran virus COVID-19. Gaya hidup sehat seperti apakah yang biasa kita lakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini? Biasanya kita mencuci tangan kita dulu hanya dengan air, sekarang kita mencucinya dengan sabun dan hand sanitizer. Mungkin beberapa belakangan ini kita jarang mandi, sehari sekali, sekarang 2 kali sehari. Atau mungkin yang lainnya, makanan yang tadinya berlemak diganti dengan yang 4 sehat 5 sempurna. Nah, hal-hal yang demikian, gaya hidup sehat yang demikian tentunya kita lakukan karena kita menganggap hal itu sangat penting untuk kita lakukan. Dalam pembahasan kita hari ini ada satu gaya hidup yang ingin kita bahas. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar gaya hidup ini. Namanya adalah gaya hidup memberi persepuluhan. Apa sih gaya hidup memberi persepuluhan tersebut Bapak Ibu? Mari sama-sama terlebih dahulu kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Ulangan pasal ke-14 ayat ke-22 sampai yang ke-29. Juga Maleaki pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Saya akan bacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Ulangan pasal 14 ayat 22 sampai 29. Persembahan persepuluhan. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, dari minyakmu, atau dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi, atau kambing domba, atau anggur, atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu. Dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu, janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi
karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim, dan janda yang diam di dalam tempatmu akan datang, makan, dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Maliaki 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ketika kita membahas tentang gaya hidup memberi persepuluhan, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu pengertian dari gaya hidup? Apa sih yang dimaksud dengan gaya hidup? Secara umum, pengertian gaya hidup adalah pola tingkah laku seseorang yang didorong dari sesuatu yang dianggap penting atau menarik dalam hidupnya. Sebagai contohnya tadi yang sudah saya jelaskan tentang pandemi corona tadi, di mana kita sudah begitu berusaha untuk menjaga kesehatan kita, menjaga kebersihan diri kita supaya kita tidak terkena wabah virus tersebut. Hal itu kita tahu karena itu sangat penting kita lakukan, hal itu sangat urgent kita lakukan dan wajib kita lakukan. Jadi jika gaya hidup yang demikian adalah suatu hal yang sangat penting, gaya hidup sehat adalah suatu hal yang sangat penting bagi kita, maka tentunya lah ketika kita berbicara tentang memberi persepuluhan sebagai gaya hidup, maka kita menganggap bahwa memberi persepuluhan adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita lakukan, suatu hal yang sangat wajib kita lakukan. Namun, kalau kita mau melakukan, kita ingin memberi persepuluhan atau menjadikan persepuluhan sebagai gaya hidup, tentunya hal pertama yang harus kita pahami adalah apa sih maksud dari persepuluhan tersebut. Melalui ayat yang barusan kita baca tadi, dalam ayat 22 tadi mengatakan, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Dalam ayat ini terdapat beberapa kata kunci Bapak Ibu. Yang pertama adalah harus, engkau, dan benar-benar. Yang pertama kita mulai adalah dari kata haruslah gitu Bapak Ibu. Ketika kita mendengar kata haruslah, itu kalau kita seperti menyuruh orang haruslah gitu, berarti itu adalah suatu kata perintah, suatu kata yang menunjukkan bahwa orang itu harus melakukannya tanpa ada kompromi. Saat ini pemerintah, contohnya saat ini pemerintah sedang mengeluarkan sebuah perintah untuk bagi kita semua untuk menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tadi supaya kita tidak lagi mencegah, supaya kita dapat mencegah tertularnya virus corona tadi. Nah, perintah ini harus dilakukan karena kalau kita melanggarnya berarti dengan kata lain kita tidak taat dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah tadi. Dengan kata lain, ketika kita melanggarnya, kita juga bisa merugikan orang lain. Nah, hal inilah berarti melalui hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa perintah tersebut harus dilakukan, tidak boleh tidak. Nah, karena kata haruslah merupakan sebuah kata perintah, tentunya perintah harus ada yang menerimanya, harus ada yang mengerjakannya. Oleh karena itulah kata engkau tadi menjadi sangat penting di sini. Apa sih maksud dari engkau? Siapa sih engkau itu? Apakah itu hanya ditunjuk kepada satu orang? Apakah itu hanya ditunjuk kepada bagian-bagian tertentu? Atau mungkin kepada seluruh orang? Berdasarkan ayat Ulangan pasal yang ke-22 tadi, kalau kita membaca pasal 14 ayat yang pertama, dikatakan bahwa kata engkau berarti adalah menunjuk kepada orang-orang atau umat Allah, anak-anak Allah. Dengan kata lain, kata engkau itu bukan hanya menunjuk kepada satu orang atau kepada sebagian orang, tetapi kepada semua orang percaya, umat-umat Allah pada saat itu. Demikian juga kita pada saat ini. Umat-umat Allah, anak-anak Allah adalah diri kita sendiri, orang-orang percaya. Sehingga kita ketika mendengarkan firman Tuhan, ketika mendapatkan perintah Tuhan, kita harus melakukannya. Kita harus
wajib melakukannya, tidak boleh tidak. Nah, ketika kita sudah tahu nih Bapak Ibu, bahwa kita sudah menerima perintah dari Tuhan, kita sudah tahu bahwa ketika kita menerima perintah dari Tuhan, kita harus lakukan. Tentunya kita harus juga tahu apa sih perintah yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita untuk kita kerjakan. Di kata-kata selanjutnya, haruslah engkau benar-benar menyerahkan persembahan persepuluhanmu. Kata benar-benar menunjukkan bahwa ketika kita menerima perintah dari Tuhan, kita harus melakukannya dengan taat. Kita harus melakukannya dengan sepenuh hati kita, bukan main-main, bukan asal-asalan, bukan juga setengah-setengah, tapi betul-betul harus kita lakukan dengan sepenuh hati kita. Oleh karena itu, ketika hal ini menyangkut tentang dengan persembahan persepuluhan, ketika Tuhan mengatakan haruslah engkau benar-benar menyerahkan persembahan persepuluhan, Tuhan ingin kita betul-betul menyerahkan persembahan persepuluhan tersebut sesuai dengan apa yang telah kita terima daripada Tuhan. Benar-benar menyerahkannya, bukan main-main Bapak Ibu, udahlah cukuplah segini, cukuplah sekian, seperti itu. Bukan Bapak Ibu, tapi ketika kita mengatakan benar-benar memberikan 1/10 kepada Tuhan, berikanlah 1/10 yang betul-betul 1/10 dari apa yang telah kita terima daripada Tuhan. 1/10 dari penghasilan yang telah kita dapatkan. Kita nggak dituntut ketika kita, maksud dari 1/10 di sini adalah Bapak Ibu, 1/10 dari seluruh hasil kita, bukan hasil yang sudah dibagi-bagi, bukan hasil yang sudah dipecah-pecah, yang sisa-sisa, tapi seluruh hasil kita yang kita dapat pada saat itu, 1/10-nya kita berikan daripada Tuhan. Contohnya ketika kita menerima gaji, umpamakan 1 juta sebulan, maka 1 juta itu 1/10-nya lah kita berikan daripada Tuhan. Bukan 1 juta itu sudah kita pecah dulu untuk makan kita lah, untuk belanja kita lah, untuk keperluan kita sehari-hari, sehingga sisanya itu sisa dari yang telah kita bagi-bagi itu 1/10-nya kita bagikan, bukan Bapak Ibu. Tapi kata benar-benar di sini adalah betul-betul Tuhan mengatakan berikanlah 1/10 dari apa yang telah kamu dapatkan pada hari itu juga, pada saat itu juga. Hal yang sama juga telah diperintahkan oleh Tuhan dalam Maleakhi 3 yang ke-10 tadi, yang dikatakan bahwa bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah Tuhan, ke dalam perbendaharaan Tuhan, supaya ada persediaan makan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa haruslah kita melakukan, haruslah kita memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Namun mungkin pada saat ini kita masih ada yang ragu, masih ada yang takut untuk memberikan persembahan persepuluhan kita. Kenapa Bapak Ibu? Mungkin kita takut. Aduh, ketika kita memberikan persembahan persepuluhan kita mengurangi hasil usaha kita. Usahaku berkurang, hasilnya berkurang. Bukan Bapak Ibu, namun ketika kita memberikan persembahan persepuluhan, ada satu hal yang diminta Tuhan ketika kita melihat ayat ini adalah kita percaya bahwa Tuhan telah memberkati kita. Sehingga karena Tuhan telah memberkati kita, maka kita memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Dalam hal ini adalah 1/10 dari apa yang kita miliki pada saat ini. Apakah kita takut Bapak Ibu ketika kita memberikan persembahan 1/10 kita mengalami kekurangan? Tentu saja tidak. Tuhan selalu memberkati kita. Tuhan selalu memenuhi seluruh kebutuhan kita. Bahkan dalam ayat tadi Tuhan mengatakan bahwa apakah kamu tidak yakin kalau aku akan bukakan tingkap-tingkap langit, Bapak Ibu? Oleh karena itu marilah kita ketika kita memberikan persembahan persepuluhan kita melakukannya bukan dengan hati yang penuh keraguan, bukan dengan hati yang penuh ketakutan, atau mungkin kita tidak mau memberikan persepuluhan. Tapi di sini kita juga belajar Bapak Ibu. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita belajar bahwa memberikan persepuluhan berarti kita memiliki hati yang percaya bahwa aku memberikan persembahan ini karena aku sudah merasakan berkat Tuhan
Karena aku sudah menerima berkat Tuhan. Karena aku sudah mendapatkan yang lebih baik daripada Tuhan. Sehingga ketika apa yang kuberikan ini tidaklah seberapa dibanding apa yang telah aku terima. Kita belajar untuk melalui persembahan persepuluhan ini. Kita diminta untuk rendah hati. Kita diminta untuk merendahkan diri kita. Dan menyadari segala kebaikan Tuhan yang telah Dia lakukan bagi kita. Nah, Bapak Ibu, melalui Ulangan pasal yang 14 ayat yang ke-23 dikatakan bahwa di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyak, ataupun dari anak-anak sulung sapi, lembu dan sapi kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan. Ayat ini mengajarkan bahwa ketika kita memberi kepada Tuhan, ketika kita memberi perpuluhan kepada Tuhan, kita bukan hanya sekedar memberi kepada Tuhan, kita bukan hanya sekedar mengasihi kepada Tuhan, melakukan, ya sekedar melakukan, tapi kita juga diminta untuk takut. Takut dalam hal apa Bapak Ibu? Maksudnya adalah takut dalam hal mengerti atau mengetahui bahwa seluruh hidup kita, seluruh perjalanan hidup kita adalah karena Tuhan. Berkat yang kita miliki, penghasilan yang kita punya adalah semua karena Tuhan. Dan karena itu, marilah kita memberikan persembahan persepuluhan kita. Mungkin saat ini kita ragu karena dengan adanya wabah virus corona saat ini, perekonomian kita menjadi tidak pasti. Perekonomian kita mungkin menjadi sulit, perekonomian kita sekarang menjadi lebih sedikit daripada biasanya. Namun, sesuai firman Tuhan tadi, kita diajar untuk tetap takut, kita diajar untuk tetap taat melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dengan segala situasi yang kita hadapi saat ini. Lalu ketika kita sudah memahami ini Bapak Ibu sebagai suatu perintah Allah, sebagai suatu kewajiban kita melakukan memberi persembahan persepuluhan, bagaimana sih caranya kita dapat memberikan persembahan persepuluhan tersebut? Apa sih yang dapat kita lakukan ketika kita mengatakan itu suatu hal yang wajib memberi? Apa yang dapat kita lakukan atau apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Dalam Ulangan pasal 14 ayat 24 tadi dikatakan bahwa apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya terlalu jauh dari tempatmu, sehingga engkau tidak dapat mengangkut, karena tempat yang dipilih oleh Tuhan terlalu jauh dari tempatmu, di sana maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu ke dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, kalau kita melihat konteks dari ayat ini, apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan dalam hal persepuluhan, kalau melihat konteksnya pada saat itu mereka memberikan sebuah hasil dari usaha mereka, pertanian mereka, atau mungkin peternakan mereka dibawa kepada Tuhan. Namun hal tersebut bisakah kita lakukan pada saat ini? Tentu saja tidak, bukan. Pekerjaan kita semuanya sebagian besar tidak lagi ada di pertanian. Sebagian besar juga tidak ada lagi yang ada di peternakan. Namun apa yang dapat kita lakukan? Apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Ada satu solusi yang telah Tuhan berikan kepada dalam ayat tersebut. Dikatakan bahwa kalau itu terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya. Masalahnya kalau kita melihat konteks ini adalah dalam hal jarak. Namun kalau kita menafsirkannya pada saat ini, kita bisa mengartikannya bahwa kita masih bisa memberikan harta kita. Kita mungkin tidak bisa memberikan kepada Tuhan hasil panen kita, tapi kita masih bisa memberikan kepada Tuhan penghasilan kita, yaitu dalam berupa uang Bapak Ibu. Persembahan kita tidak akan sama karena konteks kita selalu jauh dengan bangsa Israel. Tapi
dalam konteks sekarang, apa yang dapat kita beri adalah uang kita atau penghasilan yang kita punya. Kapan itu? Kalau membaca setahun ya Bapak Ibu, karena pada saat itu panennya setahun sekali. Namun pada saat ini adalah kita tahu bahwa gaji kita digaji saat ini per bulan atau mungkin ya per bulannya Bapak Ibu. Oleh karena itu berikanlah setiap bulan sekali persepuluhan itu kepada Allah dari 1/10 yang kita punya. Nah masalahnya kemana sih harus dikasih persembahan persepuluhan itu? Tuhan mengatakan bawalah ke tempat di mana namaku akan ditegakkan. Tuhan mengatakan bawalah ke tempat di mana akan aku tunjukkan. Dalam konteks pada masa itu tempat yang ditunjukkan adalah kemah-kemah pertemuan Bapak Ibu. Tempat di mana jemaat berjumpa dengan Allah. Tempat di mana mereka bisa beribadah. Jadi ketika dibilang kemana harus memberikan persembahan persepuluhan kita, maka marilah kita memberikan persembahan persepuluhan di mana saat ini kita beribadah. Di mana saat ini sekarang kita bertumbuh. Karena kita di sini mengenal Allah, kita di sini bertemu dengan Allah, merasakan kehadirat Allah, berkat Tuhan. Maka berilah persembahan persepuluhan itu di mana saat ini kita berada, di mana saat ini kita beribadah. Lalu ketika kita bertanya untuk apa sih persembahan persepuluhan itu diberikan? Dipakai untuk apa sih persembahan persepuluhan yang kita berikan itu? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Ulangan pasal 28 ayat 29 dengan jelas mengatakan bahwa persembahan persepuluhan kita itu dipakai bukan hanya untuk memperkaya gereja, bukan untuk memperkaya hamba Tuhannya, tapi persembahan persepuluhan itu dipakai untuk pelayanan Tuhan. Dalam hal ini dikatakan bahwa maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu akan datang dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Persembahan persepuluhan yang kita kumpulkan bukan hanya untuk ditabung di gereja, tapi melalui persembahan persepuluhan itu kita juga dapat membagikan berkat yang kita rasakan, yang kita dapatkan daripada Tuhan kepada orang-orang seperti orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak memiliki kecukupan atau kemampuan. Dalam konteks mereka adalah janda-janda dan anak yatim yang pada saat itu tidak bisa bekerja, tidak diberikan hak untuk bekerja, sehingga mereka tidak mempunyai hasil untuk menghidupi diri mereka. Melalui persembahan persepuluhan itu, setiap orang-orang yang tadi, baik janda miskin maupun orang-orang asing, anak-anak yatim, merasakan berkat Tuhan juga. Demikian juga kita pada saat ini. Persembahan persepuluhan kita yang telah kita kumpulkan juga dipakai untuk pelayanan Tuhan. Banyak orang-orang di luar sana yang telah merasakan bantuan, merasakan berkat Tuhan melalui gereja kita. Ada yang dibantu dalam hal beras, dalam hal uang sekolah mereka dan sebagainya. Itu semua adalah berasal dari seluruh persembahan yang telah kita kumpulkan. Sehingga dalam hal ini kita belajar bahwa persembahan persepuluhan adalah aksi nyata kita membagikan berkat, menyatakan berkat Tuhan kepada semua orang. Dalam konteks adalah orang-orang yang pada saat itu berada bersama-sama dengan mereka. Dan pada saat ini semua kita di sini sudah melakukan hal tersebut. Ada banyak anak-anak yang telah terbantu, orang-orang yang tidak mampu, yang sudah merasakan berkat dari seluruh persembahan yang telah kita kumpulkan tersebut. Oleh karena itu, apa yang dapat kita simpulkan di sini Bapak Ibu? Melalui persembahan persepuluhan, melalui
tema kita hari ini, persembahan persepuluhan, memberi persembahan persepuluhan sebagai gaya hidup, adalah bahwa kita belajar untuk taat, untuk takut dalam mengerjakan seluruh perintah Tuhan, melakukan kewajiban kita, memberikan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Kita juga belajar untuk tidak perlu khawatir, karena kita tahu ketika kita memberikan persembahan persepuluhan, kita menyadari bahwa Tuhan senantiasa memberkati kita, Tuhan senantiasa menyertai kita. Jangan takut Bapak Ibu, Tuhan sendiri pun memperhitungkan apa yang telah kita berikan. Tuhan sendiri melihat apa yang telah kita berikan. Sehingga ketika kita rela, ketika kita taat melakukan perintahnya, ada banyak orang yang merasakan hal tersebut Bapak Ibu, dari apa yang kita lakukan. Orang-orang banyak merasakan berkat Tuhan juga melalui apa yang kita berikan tadi. Banyak orang-orang yang dibantu, banyak orang-orang yang kesulitan mendapatkan bantuan dari persembahan yang telah kita kumpulkan tadi. Oleh karena itu marilah sama-sama saya mengajak jemaat semua untuk mau melakukan atau menjadikan persembahan persepuluhan, memberikan persembahan persepuluhan sebagai gaya hidup kita, tanpa ada paksaan, tanpa harus ikut-ikutan, tapi ada dorongan dalam hati Bapak Ibu sendiri, kesadaran daripada jemaat sendiri untuk melakukannya. Inilah firman Tuhan yang sampaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang dalam surga, kami ucap syukur ya Tuhan buat segala kebaikan Tuhan, buat segala penyertaan Tuhan bagi kami, dan juga firman Tuhan yang berkati kami ya Bapa, yang menambahkan pemahaman kami, dan juga yang membuat kami semakin yakin bahwa Tuhan adalah Allah yang betul-betul baik, yang terus memberikan berkat-Nya bagi kami. Dan pada saat ini kami belajar ya Bapa untuk mau taat, melakukan, memberi persembahan persepuluhan ya Bapa. Ajar kami, rendahkan setiap hati kami ya Bapa, dan buatlah kami betul-betul mau memberikan dengan ketulusan hati kami ya Bapa, dengan kesadaran hati kami sebagai suatu bentuk ketaatan kepada Tuhan. Inilah kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.